Kalau pada video sebelumnya, saya sudah memberikan informasi atau sharing terkait dengan manfaat kalau kita melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, pada video kali ini saya mau sharing lagi yang masih berhubungan dengan studi ke luar negeri, tapi yang berkaitan dengan tantangan, ya. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan tantangan-tantangan apa saja sih sebenarnya yang kita akan dapatkan kalau kita melanjutkan studi ke luar negeri. Kalau pada video saya sebelumnya, saya sudah sharing terkait dengan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, karena di situ sudah banyak ada beberapa manfaatnya, tentunya ketika kita melanjutkan studi ke luar negeri itu juga ada beberapa tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita sadari sejak awal, ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri itu perlu yang namanya mencari informasi sedetail mungkin, ya, untuk mendapatkan informasi apa-apa saja sebenarnya yang bisa kita dapatkan, apa saja yang bisa kita peroleh, apa saja yang terdapat dari manfaat yang kalau kita melanjutkan studi, dan yang tidak kalah penting itu adalah tantangan apa saja yang nanti kita akan dapatkan ketika kita melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, tentu ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru, ya. Kalau bagi yang mereka yang sudah melanjutkan studi ke luar negeri ataupun bahkan yang mau segera untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan sudah searching di Google terkait dengan apa-apa saja yang harus mereka hadapi. Nah, tentunya ini bukan merupakan sesuatu hal yang lumrah gitu atau yang kaget buat mereka gitu. Tetapi kalau sebagian besar ini tidak diketahui, maka juga akan membuat si calon dosen yang akan melanjutkan studi ke luar negeri itu pada akhirnya juga kaget. Oh, ternyata seperti ini. Nah, apa sajakah tantangannya itu? Yang pertama itu akan mengalami yang namanya culture shock, ya, culture shock. Nah, culture shock itu seperti apa? Jadi culture shock itu ada kekurangan atau bisa disebut sebagai satu resiko kuliah di luar negeri yang apa ya? Ya tentunya berbeda ya dengan culture kita ya. Nah, yaitu perasaan di mana seseorang itu merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan budaya yang baru. Nah, itu pun yang juga saya alami meskipun saya sudah mempelajarinya sejak saya masih di Indonesia seperti apa sih sebenarnya negara yang saya tuju ini. Nah, meskipun juga saya begitu banyak bertanya-tanya kepada teman-teman yang sudah melanjutkan studi di tempat tujuan saya gitu. Tetapi tetap aja ada hal-hal yang di luar dari dugaan kita, di luar dari cerita teman-teman itu yang membuat kita juga ada culture shock-nya gitu ya. Nah, pada dasarnya culture shock ini tidak hanya dialami saat kita memutuskan kuliah di luar negeri ya, melainkan juga ketika kita kuliah sebenarnya di luar kota ya, sampai lintas pulau di Indonesia itu pun sebenarnya kita sudah juga mendapatkan yang namanya culture shock ya. Nah, bertemu dengan orang-orang yang baru yang memiliki budaya yang berbeda ini menjadi penyebab utama munculnya yang namanya culture shock itu. Nah, hal ini sangat lumrah dan memang butuh waktu agar bisa beradaptasi dengan hal baru. Sehingga kita perlu yang namanya menyiapkan mental bertemu dengan orang-orang baru. Misalnya mulai dari kita harus mempelajari kebiasaan orang tersebut seperti apa, kemudian bahasanya tentunya berbeda ya, kondisi tempat tinggalnya seperti apa, sampai pilihan makanan. Ini penting ya. Waktu saya juga pertama kali berangkat itu juga saya terutama yang saya searching itu adalah makanan seperti apa, kemudian tempat ibadah, yaitu yang penting bagi saya dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkendala dengan bahasa, ya. Nah, kekurangan kedua jika kita sebenarnya melanjutkan kuliah di luar negeri itu adalah ada terkendalanya bahasa. Ya, kita sudah mengetahui bahwa bahasa ibu kita itu kan bukan bahasa Inggris ya, terutama semacam itu. Apalagi kita harus pergi ke negara yang juga
sebenarnya juga bukan bahasa ibunya, itu bukan bahasa Inggris juga gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri ya. Nah, oleh karena itu kita harus sebenarnya memahami bahasa pengantar ya di dalam kelas internasional ya, di dalam internasional, skala internasional ya. Kalau bahasa pengantarnya terutama ya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya, meskipun sedikit-sedikit kita harus sebenarnya belajar tentang bahasa ibu mereka ya dari negara tersebut ya, tetapi itu juga tidak mudah ya. Kemudian yang tantangan ketiga itu adalah perbedaan sistem, mulai dari birokrasi dan pendidikan. Nah, itu jelas akan terlihat ketika kita sudah berada atau sudah mengalami atau sudah kita berjalan beberapa waktu ketika sudah melanjutkan studi ke luar negeri ya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri ya, karena mencakup sistem dan kebijakan pemerintah atau birokrasi dan juga sistem pendidikan. Nah, kalau saya merasa bahwa ketika saya melanjutkan studi itu ketat banget ya. Kemudian disiplin, ya beda banget, jauh banget dengan sama di Indonesia. Kemudian tidak pelin-pelan gitu, sekali A, B, B gitu, C, C gitu. Jadi tidak bisa misalnya karena ada, oh ini adalah orang dalam dan sebagainya, enggak ada. Mereka profesional, yang saya ketahui semacam itu. Itu yang membuat saya, wow, seperti inikah negara maju gitu. Nah, kemudian ada yang namanya perbedaan iklim. Nah, di Indonesia itu merupakan negara iklim tropis. Nah, saya pun mengalami hal yang semacam itu. Jadi sehingga di negara-negara tempat misalnya teman-teman tuju ataupun tempat saya ini tuju ya, yang mengalami beberapa musim, itu perlu yang namanya adaptasi yang cukup ekstrim juga ya. Terutama misalnya akan menghadapi musim dingin gitu, yang notabene-nya di Indonesia itu tidak memiliki musim dingin. Nah, itu yang perlu persiapan ya, perlu persiapan termasuk kesehatan badan, karena apa itu ketika terjadinya peralihan musim itu wah sangat ekstrim sekali di beberapa negara yang mungkin karena kita baru pertama kali ya gitu. Tetapi kalau misalnya karena sudah tahun lalu saya sudah mendapatkan hal yang semacam ini. Jadi sudah mulai beradaptasi gitu ya. Mulai beradaptasi terhadap musim-musim yang terjadi pada negara tempat kita tuju. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mengalami homesick ya. Nah, tentu ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri ketika kita melanjutkan studi ke luar negeri yang namanya homesick gitu ya. Nah, secara sederhana kondisi di mana kita itu sebenarnya merindukan rumah dan keluarga. Nah, tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau yang sudah berkeluarga ya, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa aduh kangennya sama sekali dengan orang-orang di rumah, kemudian dengan makanan-makanan di rumah, apalagi makanan-makanan Indonesia, kemudian teman-teman di kantor, itu tidak bisa kita pungkiri hal tersebut. Nah, itulah tadinya dari awal-awal video tadi saya sebut bahwa hal yang saya cari dulu itu adalah makanan gitu ya. Itu karena ya tidak bisa kita pungkiri kalau bagi saya pribadi makanan Indonesia adalah the best ya, yang terbaik gitu. Nah, mungkin karena sudah sejak masih kecil sudah disuguhkan dengan makanan-makanan dari Indonesia, sehingga untuk meskipun di tempat saya studi ini juga sebenarnya ada makanan-makanan yang yang memang saya suka sejak masih kecil gitu, tapi beda banget dengan yang di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Dan kemudian di tempat saya ini juga makanannya juga mahal-mahal gitu. Nah, itu salah satu tantangan ya, kalau kita melanjutkan studi ke luar negeri itu kita akan merasa yang namanya homesick ya. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, bahwasannya ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu ada kalanya kita harus mencari informasi yang terkait dengan budaya ataupun informasi tempat negara kita tuju ya. Bisa kita tanyakan ke teman-teman yang mungkin kalau ada teman kita yang ada di dalam satu kampus tersebut seperti apa, atau ke PPI-nya ya, Persatuan Pelajar Indonesia gitu, di negara mana gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.